Banyak faktor yang menyebabkan kamu marah. Namun, belajarlah untuk mengontrolnya karena emosi dan kemarahan akan berdampak negatif pada kesehatanmu. Setiap orang pasti pernah merasa emosi atau marah. Hal ini normal, terlebih ketika dihadapkan dengan persoalan hidup. Akan tetapi, bagaimana sikapmu dalam menanggapi kemarahan itu adalah yang berbeda. Kamu bisa saja memilih untuk tetap marah, namun kamu juga bisa mengendalikannya jika berusaha. Semua pilihan ada di tanganmu. Memilih untuk tetap marah tak terkendali sesungguhnya akan merugikan dirimu sendiri, termaksud kesehatan. Ketika marah, sistem saraf memicu berbagai reaksi biologis yang salah satunya adalah pelepasan hormon pemicu stres, seperti hormon adrenalin dan hormon kortisol. Kondisi ini membuat detak jantung, tekanan darah, suhu tubuh, dan pernafasan meningkat. Jika tidak segera diatasi, marah bisa berdampak buruk bagi kesehatan karena dapat memicu penyakit seperti tekanan darah tinggi, stroke, penyakit jantung, gangguan pernafasan, sakit kepala, gangguan pencernaan, dan depresi. Sangat mudah bagi kita untuk terjebak dalam kekacauan ketika kita hidup di dunia yang penuh dengan tekanan ini. Tetapi dengan menyadari emosi dalam diri Anda dan belajar mengendalikannya, Anda dapat mengambil kembali kendali atas hidup Anda dan membuat perubahan positif di masa depan. Dalam video ini Anda akan belajar bagaimana mengendalikan emosi Anda dan apa yang harus Anda lakukan ketika menghadapi situasi hal-hal yang membangkitkan amarah Anda. Nomor 1, tarik nafas dalam-dalam ketika Anda merasa jika Anda terlalu jengkel dengan keadaan yang sedang Anda hadapi. Luangkan waktu sejenak untuk bernapas dan menenangkan diri agar terhindar dari melakukan tindakan yang mungkin akan membuat Anda menyesal di kemudian hari. Menarik napas dalam-dalam adalah salah satu cara yang paling efektif. Cara efektif menenangkan diri dengan cepat saat merasa marah atau frustasi. Menarik napas dalam 4 hingga 5 kali menenangkan sistem saraf dan mengurangi stres, yang pada akhirnya membuat Anda lebih rileks dan lebih sadar dari emosi yang Anda rasakan. Nomor 2, cari tahu apa yang membuat Anda emosional. Mengidentifikasi hal yang menyebabkan Anda marah adalah langkah awal untuk mengendalikan emosi Anda. Membangkitkan amarah bisa bermacam-macam bentuknya. Marah biasanya dapat disebabkan karena sesuatu hal yang tidak diinginkan, kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan, merasa tersakiti, merasa dipojokkan, diremehkan atau direndahkan, dikecewakan, dan frustasi. Marah juga dapat disebabkan oleh stres, kurang tidur, merasa terancam, cemas, dan ingatan yang menyakitkan. Kita semua mempunyai pemicu amarah yang berbeda-beda sehingga menimbulkan kemarahan. Nomor 3, alihkan perhatian dan carilah udara segar. Yang bisa kamu lakukan adalah mengalihkan perhatian saat merasakan ketegangan emosional dan kemungkinan untuk marah. Maka ubahlah fokus perhatian Anda kepada fisik Anda. Cobalah untuk keluar dari ruangan dan berjalan-jalan sejenak untuk mencari udara segar. Menghirup udara segar akan membantu Anda berpikir jernih sehingga Anda dapat menemukan jalan keluar dari situasi yang menyebabkan emosi. Jalan-jalan di ruang terbuka juga akan mengurangi kadar hormon kortisol dalam tubuh. Ini adalah hormon yang diproduksi tubuh ketika Anda stres. Duduklah di tempat yang sunyi dan tanpa gangguan. Kemudian, cobalah tarik napas dalam-dalam. Ulangi kata-kata yang dapat menenangkan pikiran, seperti rileks atau tenang. Afirmasi ini mungkin sangat berguna. Lalu, sebisa mungkin coba hentikan pemikiran yang membuat Anda marah dan alihkan sumber emosi dengan hal-hal yang dapat membuat Anda tenang. Penting bagi kita untuk selalu merenung dan introspeksi mengetahui apa yang bisa membuat Anda marah akan membantu Anda dalam mengelola emosi dengan lebih efektif.
Nomor 4, jangan terlalu sering memendam amarah. Anda mungkin berpikir bahwa menahan amarah akan membuat amarah Anda nanti hilang, tapi itu tidak benar dalam hal pengendalian emosi. Kunci utamanya adalah mengelola, bukan menjaganya. Mampu mengelola emosi menunjukkan bahwa Anda memiliki pengendalian diri yang kuat dan tahu cara terbaik untuk melampiaskannya. Misalnya dengan membicarakannya atau menuliskannya di selembar kertas, atau kamu bisa melampiaskannya kepada hal yang positif. Berolahraga misalnya tak perlu olahraga berat, Anda bisa memulainya dengan olahraga ringan, seperti berjalan kaki atau jogging. Menahan amarah berarti Anda mengabaikan apa yang Anda katakan. Merasakan dan berpura-pura tidak memperdulikan sesuatu yang sebenarnya Anda pedulikan. Hal tersebut dapat menimbulkan penumpukan perasaan negatif yang berpotensi berujung perilaku agresif yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain di kemudian hari. Nomor 5, pilihlah kata-katamu dengan bijak saat sedang emosi. Ketahuilah bahwa pilihan kata yang kamu gunakan adalah pedang bermata dua, karena hal itu dapat membantu Anda memperbaiki situasi atau bahkan memperburuk keadaan ketika seseorang mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak Anda sukai. Sangat mudah untuk mengucapkan kata-kata seperti Anda selalu lakukan ini padaku atau kamu tidak akan pernah mau mendengarkanku. Ingatlah bahwa menggunakan pernyataan seperti itu kemungkinan besar hanya akan memicu kemarahan dan sikap defensif dari orang lain daripada menyalahkan seseorang atas emosimu. Bertanggung jawab dan jujurlah dengan apa yang kamu rasakan sebenarnya. Misalnya daripada bilang kamu selalu terlambat, lebih baik kamu bilang aku merasa kecewa saat kamu terlambat karena itu membuatku khawatir akan keselamatan Anda di jalan. Dengan melakukan hal ini membuat orang lain sadar dengan apa yang Anda lakukan dan membuat mereka tidak berpikir bahwa Anda hanya bisa menilai kelakuan orang lain. Nomor 6, jangan meninggikan suara Anda. Meninggikan suara itu tandanya kamu sudah kehilangan kendali diri saat sedang emosi. Wajar jika Anda ingin mengutarakan perasaan dan pikiran Anda sekeras mungkin, namun ketahuilah bahwa melakukannya memperburuk keadaan. Daripada meninggikan suara, gunakan nada yang tenang dan tegas. Karena dengan begitu kata-kata yang Anda ucapkan akan terasa lebih kuat dan bermakna. Anda bahkan mungkin bisa membujuk seseorang yang tidak sependapat dengan Anda. Jika pendapat Anda didukung oleh fakta dan logika. Menjaga ketenangan dapat membantu Anda membangun komunikasi yang efektif dengan lawan bicara dan membuat mereka merasa dihargai, yang pada akhirnya memudahkan Anda untuk berkomunikasi untuk menyelesaikan konflik. Nomor 7, hindari berasumsi, membuat asumsi terhadap tindakan atau niat orang lain tanpa yakin sepenuhnya akan asumsi tersebut dapat menimbulkan emosi dan kekecewaan. Ingatlah bahwa tindakan menebak-nebak adalah sangat berbahaya karena didasarkan pada informasi yang tidak lengkap. Jika Anda membuat asumsi dan bereaksi berlebihan, asumsi ini berarti orang lain mungkin merasa diserang dan juga mulai bereaksi berlebihan, sehingga selanjutnya saat seseorang mengatakan sesuatu yang tidak Anda setujui atau melakukan sesuatu yang tidak Anda pahami, jangan langsung mengambil kesimpulan, melainkan ajukan pertanyaan untuk memperjelas apa maksud atau niat mereka yang sebenarnya di hadapan Anda. Membentuk opini tentang kata-kata atau tindakannya dengan melakukan hal ini akan memungkinkan mereka menjelaskan maksudnya dengan lebih jelas sehingga Anda berdua dapat memahami satu sama lain dan melangkah maju. Nomor 8, berempati terhadap orang lain. Ketika kita merasa kemarahan menguasai diri kita cenderung larut dalam kemarahan itu daripada terus berpikir dan bertindak rasional terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Jika Anda menghendaki kendalikan emosi ketika situasi sedang memanas, maka kemampuan berempati terhadap orang lain sangatlah penting. Anda harus bisa memahami perasaan orang lain dengan membayangkan diri Anda pada posisi mereka dan melihat situasinya dari luar sudut pandang mereka. Meskipun melakukan hal ini terkadang sulit, perlu Anda ingat bahwa setiap orang mempunyai masalah dan kesulitan dalam hidupnya. Mereka mungkin sedang mengalami hari yang buruk atau menghadapi cobaan yang sulit dalam hidup mereka. Memang benar, Anda mungkin tidak selalu setuju dengan perilaku mereka.
atau pendapat seseorang tetapi bersikap pengertian dan berempati terhadapnya akan memungkinkan Anda memilih tindakan dengan lebih tepat. Nomor 9. Beristirahat. Jika Anda sudah mencoba segalanya dan masih kesulitan mengendalikan emosi, luangkan waktu untuk istirahat. Melakukan hal ini adalah strategi yang efektif untuk mencegah Anda bereaksi berlebihan. Agar Anda mampu menyelesaikan konflik yang Anda hadapi dengan lebih baik dengan istirahat sejenak, Anda mendapat kesempatan untuk menenangkan diri dan menjernihkan pikiran yang pada akhirnya memudahkan Anda dalam mengambil tindakan atau lebih memilih kata-kata. Secara rasional, taktik ini akan sangat berguna jika orang lain membuat Anda merasa sakit hati atau kecewa. Meluangkan waktu beberapa menit untuk menyendiri dapat membantu meredakan ketegangan di hadapan Anda. Kembali melanjutkan percakapanmu ketika kamu tidak bereaksi terhadap emosimu. Kamu mempunyai ruang untuk memilih tindakan atau kata-katamu dengan bijak. Ketahuilah bahwa kamu selalu dapat memilih sikapmu dalam menanggapi kemarahan, bahkan jika orang lain dengan sengaja mencoba memancing reaksi Anda. Ingatlah bahwa hanya Anda yang mampu mengendalikan emosi dan mengendalikan diri dalam menyikapi amarah yang ada di hati. Artinya, ketika seseorang mencoba membuat Anda marah, jengkel, atau kesal, maka terserah Anda apakah Anda akan terpancing dengan tindakan mereka atau tidak. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda dan bisa menambah pengetahuan Anda.